Karena waktu sudah 18.40, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah ikut sesi Zoom kali ini ya. Eh, Sebenarnya kegiatan kali ini itu tujuannya untuk briefing anggota magang SEO Intip Kuliah. Tetapi teman-teman yang ingin mengikuti melihat tata cara membuat konten sesuai kaidah SEO pun juga tetap bisa ikut ya, karena eh, nanti akan dijelaskan cara-caranya, langkah-langkahnya. Nah, teman dan tidak perlu ikut magang ya. Kecuali kalau memang teman-teman ingin praktek di inti kuliah, bisa ikut magangnya nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan eh, rangkaian kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk peserta magang 2 bulan ke depan, dan juga nanti dijelaskan secara rinci oleh Kak Anita tata cara untuk membuat konten sesuai dengan kaidah SEO. Saya akan membacakan terlebih dahulu anggota yang mengikuti kegiatan magang. Ada Rima, ada Muhammad Eginara, ada Rosita, Nurjana, Mumun, Sabita, Suci, Nurul, Kezia, Tiara, Afian, Nadira, Muhammad Rifki, Rahmah, dan KST ya. Ada 15 orang. Nah, ini adalah rincian kegiatan kegiatan-kegiatan yang harus teman-teman ikuti. Hari ini ya, Rabu 5 Oktober, mengikuti pelatihan SEO Writer. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat pelatihannya dari Intip Kuliah yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian Rabu 19 Oktober, yaitu 2 minggu ke depan, teman-teman harus mengumpulkan PPT kepada saya ya melalui email yang sudah diumumkan di grup. Dan ini setelah mengumpulkan PPT, nanti negosiasi presentasi untuk mempresentasikan PPT yang telah teman-teman buat ya, atau content planning yang telah teman-teman buat. Nah, setelah presentasi, nanti mungkin ada revisi sedikit-sedikit dari saya, nanti dikumpulkan artikel per minggu berdasarkan PPT yang telah dibuat. Gitu. Nah, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan 2 sertifikat pelatihan dan sertifikat magang ya di akhir. Nah, tidak mengikuti salah satu kegiatan ini dianggap mengundurkan diri ya. Jadi teman-teman jika memang dirasa tidak ingin melanjut gitu, cukup tidak usah mengumpulkan atau mengikuti alur kegiatan saja. Misalkan teman-teman sudah mengikuti pelatihan hari ini, tapi dirasa kayaknya nggak bisa gitu, ada kegiatan lain atau karena alasan apapun, teman-teman ya tinggal tidak usah mengumpulkan PPT saja, nanti di hari Rabu 19 Oktober gitu. Nanti akan dianggap mengundurkan diri, karena sebenarnya ini 15 orang ini adalah semua orang ya yang mendaftar dimasukkan sama saya. Tapi biasanya nanti di akhir itu akan tersaring gitu, siapa saja yang memang ingin mengikuti kegiatan ini gitu. Contohnya saja di batch 1 dari 15 peserta itu yang terus lanjut sampai buat PPT itu jadi 8 orang, kemudian mengumpulkan per minggu itu berkurang lagi sampai jadi 6 orang gitu. Batch 2 hampir mirip gitu, seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan tersaring sendiri gitu ya, yang memang ingin mengikuti kegiatan ini. Dan ini tidak ada kewajiban gitu ya, tidak ada kewajiban teman-teman untuk ikut sampai akhir magang. Nah, apa sih nanti tujuan akhirnya gitu? Tujuan akhirnya itu nanti teman-teman mungkin akan mendapatkan portofolio ya. Misalkan teman-teman bikin artikel di kuliah. Nah, artikel itu berhasil masuk halaman 1 Google. Nah, dan kan artikel tersebut udah terekam ya, udah disimpan di Intip Kuliah, terus nggak akan dihapus gitu. Nah, itu bisa jadi portofolio teman-teman gitu. Contohnya ini yang Kak Renda Ovi bisa nanti teman-teman lihat.
ini itu Kak Rendra itu buat artikel, salah satu artikelnya itu masuk ke halaman satu Google. Mungkin saya belum lihat ya artikel yang lainnya, tapi bisa jadi ini sekitar 3 artikelnya itu masuk ke halaman satu Google. Nah, itu udah bisa jadi bahan gitu ya untuk melamar pekerjaan sebagai SEO writer gitu di perusahaan. Jadi teman-teman udah mendapatkan pelatihan gitu dan juga udah praktek langsung dan memang udah dibuktikan gitu. Artikel teman-teman masuk halaman satu Google kan, itu nggak bisa dibohongi gitu kan. Kalau kata kunci tertentu misalkan nanti artikelnya masuk halaman satu Google, nah itu kan nggak ada yang bisa mengelak gitu bahwa teman-teman sudah berhasil mempraktikkan apa yang dipelajari di sini. Gitu. Nah, tujuan lainnya itu nih saya akan memberikan peluang memberikan eh, alur karir atau peluang karir nanti yang akan teman-teman dapatkan kalau mengikuti pelatihan atau magang ini gitu ya. Eh, Sebenarnya kegiatan magang ini kalau teman-teman ikuti itu hanya sampai sini gitu. Jadi skill-skill yang diajarkannya itu hanya sampai sini saja gitu. Nah, tentu untuk naik ke tahap-tahap selanjutnya itu perlu belajar hal-hal lain gitu. Contohnya kayak ini ya SEO keyword research, writing skill, problem solving ini dipelajari di sini nanti gitu. Tetapi kalau ingin nambah ke kemampuan-kemampuan lainnya sampai jadi SEO manager itu perlu belajar lagi gitu. Contohnya ini basic programming, HTML, CSS dan sebagainya. Ini tapi sebenarnya tidak perlu perdalam banget gitu ya programming itu katanya. Ini juga sama ya skill yang dibutuhkan untuk menjadi senior SEO spesialis dan juga SEO manager. Bisa teman-teman lihat peluang karirnya di sini. Atau teman-teman juga bisa lihat di langkah belajar SEO ya di website ini saya pernah nanya ke salah satu apa namanya SEO spesialis di salah satu startup gitu. Saya dikasih ini learning SEO.io gitu ya. Bisa teman-teman lihat nanti mandiri. Jadi itu apa itu langkah-langkah untuk belajar SEO untuk jadi sampai SEO manager. Nah, ini artikel ya di tipkerja.com bisa dilihat gaji seorang SEO dari director, manager, konten, analis, copywriter. Nah, yang ini yang teman-teman sekarang akan praktekkan dan juga link builder. Bisa baca sendiri ya. Ini tugasnya apa saja gitu. Nah, ini juga, nah kalau ini kan mungkin yang tadi baru perkiraan saja, tetapi ini sudah real gitu, sudah kalau teman-teman kerja di perusahaan di Jakarta ya, rata-rata gajinya itu sebagai SEO spesialis itu seperti segini gitu, 7 juta, 5 juta sampai 6 juta, 8 juta. Ini kalau di Bukalapak kan 8 juta sampai 9 juta gitu. Kalau teman-teman juga penasaran bisa lihat ya eh, cari aja di LinkedIn SEO search ya SEO writer atau SEO spesialis gitu. Eh, dan aktifkan notifikasi khusus loker SEO, biasanya itu muncul per hari. Maksimalnya biasanya saya 3 hari sekali itu muncul gitu notifikasi bahwa ada lowongan kerja baru dari posisi SEO gitu. Dan 3 hari sekali notifikasinya itu bukan hanya dari satu perusahaan ya, biasanya 3-4 perusahaan seperti itu. Nah, itu peluang karirnya saja gitu sebagai pembuka. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan langkah-langkah untuk membuat konten sesuai kaidah SEO. Tetapi saya di sini hanya memberikan gambarannya saja gitu. Nanti sama Kak Anita akan dijelaskan secara detail di akhir ya, cara menggunakan tool-toolnya bagaimana gitu, cara upload artikelnya bagaimana. Tapi di sini saya hanya menjelaskan secara gambaran besarnya saja. Ini salah satu artikel yang masuk halaman satu Google di Intip Kuliah ya. Ini dibuat oleh salah satu peserta magang di batch 2 dari yang tadi ya, Kak Rendra Ovi. Nah,
Yang pertama itu kan menentukan kata kunci. Nah, Karendra Ovi membidik kata kunci tempat belajar di Jakarta. Ya, tempat belajar di Jakarta. Nah, tujuannya kenapa gitu ya membidik kata kunci ini gitu? eh, adalah karena ketika agar artikel di intip kuliah itu yang kita buat itu ketika ada orang yang ngetik di Google tempat belajar di Jakarta gitu. Nah, artikel kita itu masuk halaman satu Google ya syukur-syukur masuk yang paling atas gitu. Itu biasanya yang paling atas yang paling sering diklik kan kalau kita search apa aja misalkan kita sakit tenggorokan gitu kan. Kita biasanya ngeklik yang paling atas gitu kan ketika search di Google. Tapi kalau masuk halaman satu, yang penting masuk halaman satu gitu. Eh, Entah itu di baris kedua, ketiga itu juga punya peluang. Contohnya ini tempat belajar di Jakarta gitu ya. Tempat belajar di Jakarta ini rata-rata orang search-nya itu eh, per bulannya itu sekitar 300 per bulan gitu. Rata-rata orang yang search ini tempat belajar di Jakarta. Nah, saya ketika lihat di website Intip Kuliah gitu artikel yang khusus yang ini ya rekomendasi tempat belajar di Jakarta ini itu mendapatkan traffic dari Google saja itu sekitar 270 per bulannya gitu. Ternyata gitu bisa 90%-nya dari orang-orang dari semua volume semua volume yang di search oleh orang-orang gitu di Google gitu, dengan membidik tempat belajar di Jakarta. Jadi eh, pastikan teman-teman membidik kata kunci yang memang eh, ada yang nge-search-nya gitu. Nah, tahunya dari mana gitu? Misalnya kata kunci jurusan aktuaria misalkan ya. Apakah ini banyak yang search gitu di Google gitu. Nah, tahunya dari mana? Nah, tahunya dari salah satu tool yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Anita gitu. Nanti dari tool itu ketahuan kata kunci A berapa orang yang nge-search, kata kunci yang B, berapa orang yang nge-search, jadi nanti ketahuan dari sana. Oke, yang pertama kan menentukan kata kunci ya. Jadi teman-teman harus menentukan kata kunci. Minimalnya itu berapa orang? Minimalnya itu ada yang nge-search 100 orang. 100 sampai 5.000 volume. Kenapa nggak boleh lebih dari 5.000? Karena biasanya yang volumenya besar, sangat besar gitu, 10.000, 15.000 itu udah dibidik oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Tokopedia, Bukalapak, kemudian Zenius dan sebagainya ya. Karena itu kan mereka punya tim yang besar gitu ya. Kompas gitu kan punya tim pembuatan artikel yang besar gitu. Nah, kemungkinan besarnya kita akan kalah gitu. Nah, jadi bidik apa namanya tuh volume yang tidak terlalu besar 100 sampai 5.000 saja. Jadi syaratnya itu 100 sampai 5.000 dan nanti jadi nanti saingan untuk menjadi artikel yang tampil di halaman satu Google-nya itu tidak terlalu sulit gitu. Pertama menentukan kata kunci ya. Nah, yang kedua adalah analisis kompetitor. Analisis kompetitor ini maksudnya adalah untuk melihat bahwa artikel yang paling atas itu di halaman pertama itu bagaimana strukturnya gitu teman-teman seperti menyelidiki artikel dari kompetitor website yang akan kita tuju gitu dari kata kunci tersebut gitu. Jadi teman-teman nanti misalkan kata kuncinya jurusan aktuaria gitu search di Google. Nah, nanti muncul kan yang paling atas. Nah, itu nanti dianalisis apa saja isi artikel dari kompetitor. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat isi dari struktur isi artikel yang ada di website kompetitor. Jadi kita bisa meniru sekaligus juga memperbaiki yang mungkin ada kekeliruan ya di website kompetitor. Jadi kita bisa membuat artikel yang lebih baik. Gitu. Itu analisis kompetitor. Dapat strukturnya dari mana gitu ya? Nanti strukturnya dapat yang struktur-struktur gitunya nanti didapat dari tool yang akan
yang bisa kita pakai gitu secara gratis ya. Nanti tinggal di copy aja si linknya ke tool tersebut, nanti akan muncul eh, struktur-strukturnya seperti apa. Ini akan dijelaskan oleh Kak Anita juga. Nah, yang ketiga, planning konten. Nah, dari analisis kompetitor yang telah dibuat dari tempat belajar di Jakarta, misalkan udah dianalisis ya kompetitornya. Yang ini keluyuran.com ya, dari keluyuran.com. Nah, teman-teman buat ini konten plan-nya seperti ini nanti di PPT ini. Jadi yang pertama itu menentukan kata kunci, yang kedua analisis kompetitor, yang ketiga planning konten. Ini ada 3 langkah yang harus ada di PPT gitu ya. Nah, kata kuncinya itu jangan sama dengan seperti yang magang di batch 1 sampai dengan batch 3. Teman-teman nanti bisa klik aja ini di sini. Kan saya nanti akan kirim ya PPT-nya ini. Klik aja ini bagian gambar di bagian ini. Nanti ada daftar yang nggak boleh teman-teman pakai gitu kata kuncinya. Contohnya ini, tetapi misalkannya contohnya ini aplikasi contohnya yang ini. Nah, kan ini adalah daftar kata kunci yang nggak boleh dipakai oleh teman-teman di nanti di ketika membuat artikel. Aplikasi Android. Nah, ini salah satu kata kunci yang udah dipakainya itu adalah aplikasi Note gitu, aplikasi Note. Nah, teman-teman boleh menggunakan keyword yang mirip, asal nggak boleh sama persis gitu. Jadi kalau mirip itu nggak apa-apa. Contohnya aplikasi Note ya, aplikasi Note Android. Di sini di bawah ini ya, saya nggak bisa scrollnya kenapa ya. Jadi di bawah ini sebenarnya ada aplikasi Note gitu di yang udah dipakai di batch 1 sampai batch 3. Tapi kalau teman-teman buat keyword ini aplikasi Note Android itu teman-teman boleh ya diperbolehkan karena hanya mirip saja gitu kata kuncinya dengan yang nomor 8 gitu, ada di nomor 8 ini aplikasi Note. Jadi boleh mirip tetapi nggak boleh sama persis si kata kuncinya. Untuk apa? Untuk menghindari kanibalisme kata kunci, karena kalau sama nanti konten kita bersaing dengan konten yang ada di website kita sendiri gitu. Jadi nanti teman-teman buat artikel, nah artikel yang teman-teman buat itu akan bersaing dengan konten yang teman-teman yang orang lain buat juga di Intip Kuliah gitu. Jadi nanti kurang efektif untuk masuk halaman satu Google-nya. Nah, itu ya yang tadi. Nah, ini artikel yang teman-teman harus buat, spesifikasinya seperti ini. Yang pertama itu artikelnya berisi 500 sampai 1.500 kata. Kemudian nanti harus ada indikator hijau dari Yoast SEO-nya, dari pluginnya. Nanti dijelaskan oleh Kak Anita ya. Kemudian kata kuncinya itu 100 sampai 5.000 volume, tidak pernah dipakai di batch sebelumnya. Nanti udah dijelasin kan tadi, volumenya 100 sampai 5.000 dan tidak pernah dipakai di batch sebelumnya. Kemudian setiap artikel berisi 2 gambar. Satu untuk cover artikel, dan satu lagi untuk di dalam artikelnya itu gitu. Jadi ada yang untuk cover atau fitur image, satu lagi untuk isi artikelnya. Sama ini juga nanti dijelaskan cara uploadnya ya. Kemudian tidak copy paste dari artikel lain, tetapi boleh parafrase dari beberapa artikel. Jadi teman-teman nggak boleh copy paste ya, nanti ketahuan pasti sama Google, ketahuan kalau copy paste. Jadi pasti nggak akan masuk halaman satu Google. Kemudian gambar bisa diambil di pixabay.com atau Unsplash ya untuk mengambil gambar di artikel. Itu biasanya bagus-bagus dan juga copyright free gitu kan. Kalau di Google itu biasanya teman-teman harus ada copyright-nya ya.
Tetapi kalau misalkan ngambil di sini di website ini itu nggak usah apa, bayar copyright atau nggak usah takut ada hak cipta kayak gitu ya. Jadi ini bisa khususnya di pixabay.com ya. Mungkin di sini juga bisa, tapi ada beberapa yang bayar. Nah, itu langkah-langkah yang harus teman-teman buat ya. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan eh, CMS WordPress. Jadi intip kuliah itu websitenya itu dibangun menggunakan CMS WordPress.org ya. Kalau teman-teman lihat di berbagai sumber, itu WordPress itu digunakan oleh 40% lebih website di internet. Jadi teman-teman misalkan buka website berita gitu, kompas.com, saya nggak tahu ya kompas.com pakai apa, tetapi kalau datanya menyebutkan bahwa 40% website yang ada di internet itu menggunakan wordpress.org gitu. Apalagi WordPress yang terkait dengan berita-berita, jadi WordPress website sederhana seperti berita, seperti apa namanya itu, knowledge base gitu. Jadi lebih ke tulisan-tulisan gitu, kebanyakan pakai WordPress ya. Contohnya ini brand-brand besar yang menggunakan WordPress, CNN tadi, Sony Music, kemudian Microsoft News dan sebagainya ya, Spotify Newsroom. Nah, di dalam WordPress itu ada salah satu plugin yang biasanya dipakai untuk membuat artikel dengan kaidah SEO. Nah, plugin ini adalah Yoast SEO namanya itu. Nah, Yoast SEO ini, jadi sebelum ada ini plugin ini, kita harus edit dulu pakai kodenya, itu harus diedit gitu, harus ngedit pakai coding gitu ya, harus ngedit di bagian kodenya gitu di blog. Tetapi dengan adanya ini gitu otomatis gitu bisa dianalisis sendiri, nanti ketahuan misalkan ini artikelnya kurang gitu, kurang berapa kata gitu agar SEO-nya bagus gitu. Kemudian di bagian subheading-nya harus ada kata kunci apa gitu agar SEO-nya bagus. Nanti dia ngasih analisis sendiri gitu. Jadi kita tinggal melengkapi aja hasil analisis yang plugin ini analisis gitu. Ada listnya nanti itu. Oke, cukup sekian dari saya, mungkin sudah cukup. Ya, cukup sekian dari saya. Nanti Kak Anita akan menjelaskan untuk langkah-langkah membuat PPT, dari menentukan kata kunci, kemudian analisis kompetitor, planning konten, dan juga sampai upload artikelnya seperti apa. Silakan Kak Anita, boleh. Oke, sebelumnya makasih banyak Kak Fahmi atas waktu yang telah diberikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak dulu buat teman-teman yang udah berkenan hadir pada malam hari ini. Ini kalau bisa teman-teman bisa sambil on cam ya, biar kita itu bisa fokus. Soalnya katanya itu kalau misalkan kita on cam, kita tuh bakal lebih fokus gitu. Nah, kalau teman-teman gak berhalangan, boleh banget nih on cam. Sebelumnya aku mau izin share screen dulu. Suara aku aman ya, Kak Fahmi? Aman, Kak. Oke. Kelihatan nggak ya, Kak? Ya kelihatan. Oke. Nah, Assalamualaikum lagi nih teman-teman. Selamat malam lagi nih teman-teman. Pembukaan lagi deh. Ya, sebelumnya mau ucapin terima kasih lagi nih buat teman-teman yang udah berkenan hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita bakal belajar bareng tentang cara membuat artikel supaya masuk ke halaman 1 Google, terutama buat teman-teman yang magang di Intip Kuliah sebagai SEO Content Writer untuk beberapa bulan ke depan. Nah, sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tidak berelasi. Bukan tak kenal maka tak sayang ya. Sebelumnya, nice to meet you. Nama aku Anita Ayu Rustanigas, atau teman-teman bisa panggil aku Anita, dan ini ada beberapa sosial media yang sering aku pakai. Yang pertama ada LinkedIn dan juga Instagram, feel free to connect. Dan ini ada beberapa karir journey-ku, mulai dari menjadi freelance SEO content writer sampai sekarang menjadi freelance fasilitator di Belajar Lagi.
Nah, langsung aja untuk mempersingkat waktu nih, teman-teman. Apa sih sebetulnya SEO itu? Kenapa kita harus belajar tentang SEO dan kenapa kita harus membuat artikel yang SEO friendly? Sebelumnya mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar ya tentang SEO atau mungkin ada yang udah tahu gitu tentang SEO. Jadi SEO itu adalah salah satu cara atau strategi untuk meningkatkan visibilitas dan traffic website di mesin pencarian secara organik. Nah, mesin pencarian di sini yang paling sering digunakan adalah Google, Yahoo, dan juga Safari. Nah, gimana sih maksudnya kok bisa meningkatkan visibilitas dan juga traffic website? Nah, misalkan di sini nih, teman-teman buka Google, terus teman-teman masuk ini, intip kuliah. Nah, lalu muncullah beberapa informasi. Nah, ini adalah hasil dari SEO, di mana intip kuliah ini sudah menerapkan SEO, sehingga websitenya itu bisa masuk di halaman Google. Dan sebagai user, teman-teman pasti biasanya kalau searching tentang keyword tertentu atau mau cari tahu tentang hal tertentu, itu pasti kliknya yang di halaman satu Google kan. Nah, ya itulah kenapa SEO dibutuhkan. Dan itulah kenapa SEO bisa meningkatkan visibilitas dan juga traffic website. Nah, apa sih sebetulnya manfaat dari SEO itu? Seperti yang udah aku jelasin tadi, bahwa SEO itu bermanfaat untuk meningkatkan traffic organik. Karena ketika website kita atau konten kita itu masuk di halaman satu Google, pasti orang-orang kan bakal melihat tuh, ada website kita, ada konten kita, ada brand kita. Jadi user tuh bisa tahu, bisa melihat, dan bisa ngeklik kalau misalkan konten kita itu masuk di halaman satu Google. Nah, selain meningkatkan traffic, SEO juga bisa meningkatkan visibilitas website. Nah, visibilitas itu yaitu tadi, ketika website kita bisa muncul di halaman satu Google. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah target audiensnya itu nggak terbatas nih teman-teman. Beda sama SEM, kalau teman-teman tahu, atau search engine marketing, di mana SEM itu berbayar. Ketika kita punya budget dan duit untuk membayar konten kita kepada Google supaya ditampilkan oleh Google, tapi target audiens dari SEM itu terbatas, langsung spesifik untuk kalangan A, B, C gitu. Sedangkan untuk SEO sendiri, target audiensnya itu nggak terbatas nih teman-teman. Makanya ini menjadi salah satu manfaat kenapa SEO itu diperlukan. Nah, selanjutnya ini SEO bisa menjadi investasi jangka panjang. Kok bisa sih SEO menjadi investasi jangka panjang? Yang pertama, karena SEO itu prosesnya cukup lama ya teman-teman. Paling cepat itu progres dari SEO kelihatan itu selama 3 bulan, itu yang paling cepat, atau 1 bulanan gitu. Jadi nggak bisa instan langsung muncul di halaman satu Google gitu, enggak. Tapi instan dan perlu waktu. Tapi meskipun lama, justru ini bisa menjadi investasi jangka panjang karena bisa terus-terusan ada di halaman di halaman Google dan bisa mengikuti algoritma Google dari waktu ke waktu. Berbeda dengan SEM, kalau SEM kita bisa menampilkan konten kita di halaman satu Google di ranking teratas, tapi kita bayar. Nah, ketika uangnya udah habis, ketika kontraknya sudah habis, ya udah Google nggak mau menampilkan konten kita lagi. Udah nggak tahu tuh konten kita ada di halaman keberapa. Beda sama SEO. Makanya SEO itu secara organik, sedangkan SEM itu secara paid atau berbayar gitu. Selanjutnya, gimana sih cara kerja dari search engine ini? Nah, jadi Google itu punya Googlebot, di mana Googlebot ini akan menjalankan beberapa proses. Nah, kenapa SEO itu prosesnya lama ya? Karena yang pertama, Googlebot ini crawling dulu nih. Jadi Googlebot itu mengunjungi satu persatu website dan konten yang ada di Google gitu. Cari tahu apakah kontennya ini relevan dengan keywordnya, apakah relevan dengan target audiensnya, apakah relevan dengan websitenya gitu. Itu tuh semuanya di crawling oleh si Googlebot ini. Setelah si Googlebot ini mendapatkan data dari crawling, maka data-data ini dimasukkan ke indeks. Jadi semua data yang udah didapatkan oleh Googlebot melalui proses crawling ini akan masuk ke indeks, akan diindeks, akan dipilih manakah yang pantas untuk memasuki halaman Google kayak gitu. Nah, setelah semuanya udah dimasukin ke indeks, langkah selanjutnya adalah Google akan melakukan perankingan.
Nah, Google akan melakukan perankingan manakah konten yang paling berkualitas di antara konten-konten yang sudah didapatkan yang pantas untuk masuk di halaman satu Google. Nah, kenapa ini SEO lama ya? Karena prosesnya juga cukup panjang, karena Google itu nggak cuma baca 1-2 artikel, tapi seluruh artikel yang ada di Google. Oke. Nah, selanjutnya ada 4 pilar SEO nih, teman-teman. Yang pertama ada on-page SEO, di mana on-page SEO adalah mengoptimasi atau cara optimasi konten website untuk user dan juga search engine. Atau gampangnya itu on-page adalah cara mengoptimasi SEO melalui halaman website itu sendiri. Contohnya, misalkan mulai dari metadatanya, title tag-nya gimana, URL structure-nya gimana, lalu internal link dan lain-lainnya itu gimana. Nah, itu dioptimasi melalui on-page. Sedangkan kalau off-page, itu adalah langkah optimasi website dari luar website atau dari backlink, di mana backlink ini adalah link yang mengarah ke website lain. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi ketika kita punya website nih, misalkan intip kuliah. Nah, gimana caranya intip kuliah ini mendapatkan backlink dari website lain? Nah, itu adalah langkah optimasi off-page. Nah, selanjutnya ada technical SEO, di mana technical SEO ini adalah cara optimasi performa website, mulai dari kecepatan websitenya itu bagaimana, apakah ada error di websitenya, pokoknya semua yang menyangkut teknikal itu masuknya di sini, di optimasi performa website. Nah, selanjutnya ada konten. Nah, konten di sini adalah membuat konten berdasarkan kaidah SEO. Nah, sebenarnya on-page SEO dan juga konten ini sangat berkaitan erat ya, teman-teman, karena nanti kita akan belajar bikin konten yang SEO friendly dan gimana cara kita untuk mengoptimasi website melalui on-page SEO ini. Nah, selanjutnya, apa sih konsep artikel yang SEO friendly itu? Kenapa kok artikel ini tuh beda sama artikel yang lain gitu? Jadi, kalau artikel lain mungkin kita bisa bebas pilih keyword ataupun konten yang akan kita tulis ya. Tapi kalau di SEO ini kita nggak bisa serta-merta bikin konten yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita perlu untuk memahami target audience. Misalnya nih, intipkuliah.com. Kira-kira nih teman-teman, target audiens dari Intip Kuliah ini apa sih? Teman-teman boleh dong komen. Target audiens di si Intip Kuliah gitu. Gak ada yang komen nih teman-teman ya. Sangat pendiam. Nah ya, benar banget nih kata Kak Fahmi. Target audiensnya si Intip kuliah itu adalah mahasiswa juga calon mahasiswa. Nah, berarti kita harus tahu nih, kira-kira mahasiswa dan siswa ini tuh butuh apa sih, butuh konten yang seperti apa sih gitu. Nah, inilah yang penting di poin kedua, memahami kebutuhan audiens. Kita perlu tahu mereka tuh sebenarnya kira-kira bakal cari apa ya, mereka tuh akan cari konten apa ya. Nah, kita perlu tahu nih target dan juga kebutuhan dari audiens ini. Nah, terus poin yang ketiga, konten kita itu harus bisa memberikan solusi untuk masalah ataupun kebutuhan audiens. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita udah paham kebutuhan audiens, maka kita perlu bikin konten yang bisa menjawab kebutuhan audiens tersebut. Karena apa? Karena kita mengaca kepada diri kita sendiri. Kita akan buka Google dan search sesuatu itu ketika kita butuh sesuatu, karena kita butuh jawaban akan masalah kita. Nah, gimana kita memposisikan diri menjadi user, apakah kira-kira artikel yang teman-teman akan tulis ini bisa menjawab kebutuhan audiens atau tidak gitu. Kita perlu memposisikan diri juga sebagai user supaya konten kita itu bisa menjawab masalah maupun kebutuhan dari audiens. Nah, poin selanjutnya adalah artikel yang kaya akan informasi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Jadi bukan berarti kalau misalkan teman-teman pengen artikelnya muncul di halaman satu Google, teman-teman bikin konten sebanyak-banyaknya karena teman-teman nggak tahu nih konten mana yang bakal masuk. Berarti semakin banyak konten, semakin banyak yang bisa masuk di halaman Google. Itu nggak seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Karena artikel yang SEO friendly ini lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Kenapa? Karena seperti yang udah aku jelasin tadi bahwa
Googlebot itu crawling satu persatu konten yang ada di website. Jadi Google itu akan menilai apakah konten ini berkualitas atau enggak gitu. Karena ada beberapa konten nih di website yang dia katanya SEO friendly, tapi dia membuat artikelnya itu ditujukan kepada Googlebot. Jadi nggak bisa tuh dibaca sama manusia. Ada tuh gitu teman-teman artikel yang dia ngaco banget gitu supaya apa? Supaya bisa ke crawling sama Googlebot. Nah, itu nggak bisa dipakai tekniknya sama teman-teman. Karena apa? Karena kita di sini akan membuat artikel yang lebih mengutamakan kualitasnya dibanding kuantitasnya. Oke, poin selanjutnya, langkah-langkah dari SEO. Ada beberapa langkah di sini. Yang pertama adalah keyword dan juga competitive research. Yang kedua ada competitor analyze. Yang ketiga ada on-page optimization dan juga ada off-page optimization. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu poin-poin yang ada di sini. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu keyword dan juga competitive research. Nah, sebenarnya kenapa sih kita tuh perlu cari tahu keyword yang akan kita pakai? Kenapa kita nggak bisa langsung, aku pengen bikin konten tentang ini, gitu. Langsung aja bikin. Nggak bisa gitu, teman-teman. Karena apa? Karena kita perlu melihat nih persaingan di keyword tersebut. Seperti yang udah dijelasin sama Kak Fahmi, kita perlu melihat seberapa banyak orang yang cari keyword tersebut di Google, gitu. Nah, outputnya kita harapannya kita dapat mendapatkan referensi keyword untuk artikel yang akan kita tulis. Nah, terus tahap dan tujuannya gimana sih, Kak? Gitu. Yang pertama, kita harus mau analisis keyword potensial. Misalkan teman-teman punya keyword-keyword yang mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai konten gitu. Ya udah, teman-teman analisis dulu tuh keyword-keyword potensial itu. Lalu teman-teman bisa kumpulin keyword-keyword yang relevan dengan target audiens dan juga sesuai dengan kebutuhan audiens kita. Nah, yang ketiga, mengkategorikan keyword-keyword tersebut dalam beberapa kategori. Nah, yang keempat, membuat prioritas untuk keyword yang akan teman-teman gunakan. Nah, nanti akan ada praktik langsung ya, teman-teman. Pastiin teman-teman udah buka browser juga atau catat ya. Nah, selanjutnya, cara melakukan keyword research. Hampir sama dengan SEO konsep artikel yang udah dijelasin tadi. Yang pertama kita tuh harus memahami target audiens dan tujuan konten kita. Target kita tuh siapa sih? Tujuan konten kita tuh apa sih? Gitu. Kita perlu tahu kenapa? Karena takutnya nanti kita salah bikin konten, salah menyasar target audiens. Misalnya intip kuliah, target audiensnya mahasiswa. Terus teman-teman bikin konten nggak sesuai, misalkan tren rambut 2022 terbaru, itu kan nggak sesuai kan dengan target audiens dan tujuan kita. Nah, itu nanti akan mempengaruhi penilaian dari Google kayak gitu. Nah, yang kedua, konten kita itu harus bisa menjawab dari pertanyaan audiens ini. Nah, selanjutnya keyword atau konten yang akan kita tulis itu juga mampu memberikan solusi untuk target audiens. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu memperhatikan search volume dan juga kompetisi si keyword itu tadi. Nah, sebelum kita praktek nih menggunakan beberapa tools, menggunakan satu tools saja, kita perlu tahu jenis keyword yang ada gitu. Yang pertama, keyword berdasarkan search intent. Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada keyword informasional, di mana keyword ini akan memberikan informasi-informasi tentang sesuatu. Contohnya misalkan SEO adalah, atau produktivitas adalah, atau yang lainnya, atau keyword lainnya yang kira-kira memberikan informasi. Nah, ini berarti adalah keyword informasional. Nah, selanjutnya ada keyword transaksional. Nah, keyword transaksional ini nanti akan berisi tentang konten yang mengarahkan si audiens melakukan suatu transaksi. Biasanya audiensnya udah jelas nih mau ngapain. Misalnya iPhone 2022 terbaru gitu. Siapa tahu kan usernya mau beli iPhone yang terbaru gitu kan. Nah, nanti akan muncul, atau bisa pakai keyword beli iPhone 13. Nah, biasanya nanti kalau pakai keyword transaksional yang muncul adalah konten-konten ini apa tuh namanya e-commerce kayak gitu. Itu namanya keyword transaksional.
Yang selanjutnya ada keyword navigasional, di mana keyword ini biasanya itu memberikan informasi untuk mengarahkan user untuk melakukan sesuatu. Misalnya cara membuat artikel SEO gitu kan, itu tutorial ya, atau cara membuat bakso gitu, itu adalah keyword navigasional. Nah, selanjutnya ada keyword berdasarkan event. Ada dua, di sini ada seasonal dan juga evergreen, di mana keyword yang seasonal ini adalah keyword musiman. Jadi dia tuh keyword yang lagi ngetren-ngetren aja. Misalnya kayak kemarin kasus Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan, itu kan termasuk keyword seasonal. Sedangkan kalau keyword evergreen adalah keyword yang akan relevan dari waktu ke waktu, atau ya kayak keyword yang bisa berlaku selamanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bikin, aku sarankan teman-teman untuk pakai keyword evergreen. Kenapa? Karena untuk keyword seasonal itu biasanya dimenangkan oleh website-website berita, kayak misalkan kompas.com, detik.com, itu biasanya mereka menang di seasonal karena emang mereka adalah website berita kan, jadi lebih cepat naiknya dibanding website-website yang kecil-kecil atau website yang baru mulai atau website-website yang lain gitu. Nah, selanjutnya ada keyword berdasarkan panjang kata, dibagi menjadi dua, yaitu short tail keyword dan juga long tail keyword. Di mana short tail keyword ini biasanya berisi 2-3 kata aja. Sedangkan kalau long tail keyword ini biasanya lebih dari 3 kata. Nah, ini terserah teman-teman mau pakai yang mana, tapi biasanya akan lebih spesifik kalau pakai long tail keyword. Nah, untuk keyword dan juga competitive research ini, teman-teman bisa pakai beberapa tools nih. Yang pertama ada Ahrefs, ada Semrush, dan juga ada Ubersuggest. Di mana Ahrefs dan juga Ubersuggest ini free. Tapi kalau Semrush itu harus berbayar gitu. Nah, teman-teman bebas mau pakai yang Ahrefs ataupun Ubersuggest, tapi aku lebih merekomendasikan pakai yang Ubersuggest. Kenapa? Karena dia itu lebih lengkap dan juga dia itu toolsnya premium, meskipun dalam satu hari itu terbatas gitu, tapi bisa diakalin kok ini teman-teman. Nah, ini dia penampakan kalau misalkan kita keyword research menggunakan Ubersuggest. Nah, kita langsung praktek aja nih ya teman-teman. Ini kelihatan nggak ya? Nah, untuk buka Ubersuggest, aku saranin teman-teman buat pakai incognito window. Jadi, teman-teman buka new incognito window, nah baru deh dicari Ubersuggest. Kenapa kita perlu pakai incognito? Karena kalau misalkan kita pakai browser biasa, itu hasil pencariannya udah kecampur dan terkontaminasi sama pencarian teman-teman sebelumnya. Kenapa? Karena algoritma Google itu biasanya berhubungan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cari sesuatu kemarin, nanti besokannya pasti akan berhubungan apa yang teman-teman cari sekarang sama kemarin gitu. Makanya kita perlu pakai incognito window. Nah, di sini langsung cari aja Ubersuggest. Nah, pencarian keyword ideas. Kak, nggak muncul itu? Oh, nggak muncul? Ya, Oke, yang sebentar. website-nya. Kalau ini muncul nggak ya, Kak? Masih belum. Belum ya. Ini muncul nggak ya, teman-teman? Nggak ada, Kak. Bentar, aku coba stop share screen dulu. Oh ya, nanti kalau misalkan terlalu cepat atau suara aku nge-lag, teman-teman boleh ini ya, reach out. Nah, ini kelihatan nggak ya, Kak? Sudah, Kak. Sudah kelihatan. Oke. Perlu diulangi nggak ya cara masuk ke incognito? Kayaknya teman-teman udah tahu ya. Tapi kita coba ulangin. Di sini kita masuk ke incognito window. Nah, kita masuk ke Ubersuggest. Kita pilih yang ini.
Nah, teman-teman mau cari keyword apa nih? Oh, tadi pakai incognito biar apa Kak? Biar pencarian kita itu nggak terkontaminasi sama pencarian sebelumnya. Karena biasanya kan kalau kita habis cari sesuatu, terus kita cari sesuatu yang lain, itu nanti akan berhubungan ya. Jadi supaya benar-benar pure bersih, itu kita pakai incognito. Nah, teman-teman boleh dong saran kita mau cari apa nih contohnya. Boleh komen. Misalkan produktif, atau tips produktif, atau yang lain. Boleh banget komen yuk. Ini nggak ada yang komen nih. Ya udah aku pakai aja tips produktif deh. Ini paling sering jadiin contoh. Jurusan paling cepat dapat kerja. Oke. Oh ini ternyata aku udah kena limit nih teman-teman. Aku coba close dulu. Nick, ada pertanyaan katanya, itu berbayar gak Kak toolnya? Kalau bersuggest tuh gratis. Tapi ya ini Gratis. dalam satu hari itu tuh ada limitnya. Tapi limitnya ini bisa diakalin teman-teman karena kita pakai incognito. Jadi kalau misalkan udah kena limit, teman-teman close dulu incognitonya. Nanti nggak selang lama, mungkin 10-15 menit kemudian teman-teman masuk lagi, itu udah masuk lagi nih. Udah dapet free aksesnya lagi. Jadi kenapa aku saranin pakai Uber Suggest ya karena itu teman-teman, karena tools premiumnya itu sangat membantu. Ini agak lama ya. Nah, atau kita coba dulu pakai yang Ahrefs, keyword generator. Nah, ini kita coba dulu pakai yang Ahrefs. Kita ganti dulu nih, jadi Indonesia. Tadi ada yang komen, tips membangun portofolio. Oh, nggak ada. Ini kayaknya belum pernah ada yang bikin nih. Ini kayaknya belum pernah ada yang bikin dan belum pernah ada yang cari. Sebenarnya ini bisa nih dijadiin apa tuh namanya keyword ideas buat teman-teman. Nah, misalkan di sini kita mau pakai Nah, ya ternyata tips membangun portofolio itu search volume-nya masih 0 nih teman-teman. Dan masih belum ada yang cari keyword ini. Tapi kita lihat nih, apakah ada orang yang udah bikin artikel tentang tips membangun portofolio ini. Nah, enaknya kalau misalkan di Uber Suggest ini tuh bisa langsung lihat nih di sini. Keyword yang kita cari itu apa, dan muncul juga keyword-keyword ide yang lainnya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai yang ini, teman-teman bisa pakai keyword-keyword yang lain yang muncul di bawahnya. Terus enaknya lagi, ini bisa langsung kelihatan nih, website atau konten apa aja yang menduduki peringkat pertama sampai 10 di search engine untuk keyword yang kita cari ini.
Lumayan lama ya. Coba kita ganti dulu tips produktif. Nah nih, kalau tips produktif itu lumayan banyak ya yang cari, ada 390 dan ini bisa kita gunakan ya teman-teman, karena tadi kan kita menggunakan minimal itu search volumenya 100 dan SEO difficulty-nya juga nggak begitu besar, yaitu sebanyak 45, di mana SEO difficulty ini adalah angka persaingan ya teman-teman. Jadi semakin kecil angkanya, semakin kecil pula persaingannya, semakin besar juga semakin besar persaingannya. Nah, ini ada keyword yang kita cari, kemudian di sini ada keyword-keyword ide untuk yang lain. Nah, teman-teman bisa pakai keyword yang ini atau yang ini, dan kita bisa lihat nih, apa hasil dari keyword ini. Nah, ini ada artikel 1-10 yang menduduki peringkat untuk keyword ini. Nah, itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa nih kayak cari-cari apa keyword mana ya yang bisa aku pakai, apakah keyword ini bisa menjawab pertanyaan dari audiensku gitu, apakah banyak audiens yang akan menggunakan keyword ini di Google. Nah, teman-teman bisa tuh cari di sini. Nah, terus kita balik lagi ke sini. Nah, keyword research ini sudah, lalu kita selanjutnya adalah melakukan pengkategorian keyword. Nah, output keyword research ini adalah tabel ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah melakukan keyword research, teman-teman bisa tulis nih di sini keyword-keyword yang teman-teman mau pakai selama magang di SEO Content Writer Intip Kuliah. Tulislah keywordnya itu apa, kemudian search volume-nya berapa, key difficulty atau SEO difficulty-nya itu berapa, dan masuk ke keyword intent apa. Lalu tulislah prioritas teman-teman berdasarkan search volume dan juga berdasarkan KD-nya. Nah, kalau misalkan udah dapet nih, kita sudah mengantongi beberapa keyword yang akan kita gunakan untuk konten kita. Selanjutnya kita harus ngapain gitu. Nah, selanjutnya adalah kita menganalisis kompetitor. Kenapa kita perlu menganalisis kompetitor? Tujuannya adalah supaya kita tahu alasan kenapa konten itu bisa nakring di halaman 1 Google gitu. Kita bisa cari tahu, kita bisa analisis dari struktur title tag, meta description, content length, terus subheading-nya itu apa aja, lalu isi kontennya itu apa aja, kita bisa analisis. Lalu kita menerapkan amati, tiru, dan juga modifikasi. Kita modif lagi nih, kira-kira konten ini tuh perlu perbaikan di mananya sih? Terus kenapa sih konten ini tuh bisa masuk di halaman 1 Google? Nah, tujuannya adalah benchmark konten agar kita bisa menulis konten yang berkualitas. Nah, untuk tools yang bisa digunakan di sini ada beberapa, yaitu tools SEO Minion, tools Ahrefs SEO Toolbar, dan juga Meta Tag Analyzer. Kalau dari batch sebelumnya kebanyakan pada dari Meta Tag Analyzer, tapi untuk batch ini aku mau saranin teman-teman untuk menggunakan SEO Minion. Kenapa? Karena ini lebih mudah daripada menggunakan Meta Tag Analyzer. Karena apa? Karena di SEO Minion itu kita bisa langsung analisis mulai dari URL structure-nya, kemudian title tag-nya itu gimana, kemudian deskripsi, dan sampai di heading-nya. Nah, kita coba langsung praktek untuk masuk ke SEO Minion. Nah, sebelumnya SEO Minion itu adalah Chrome extension ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus pakai Google Chrome, terus teman-teman install dulu nih si SEO Minion ini. Caranya, masuk ke Google, lalu cari SEO Minion. Nah, terus di sini ada SEO Minion, teman-teman klik aja. Nah, terus ini nih, teman-teman nanti di sini ada tulisan install, ya udah teman-teman install aja, lalu pasang. Setelahnya nanti teman-teman bisa lihat di sini, di extension. Nah, cara menggunakannya itu gimana? Caranya seperti ini. Kita X dulu. Nah, kita masuk dulu ke tadi yang Uber Suggest. Misalkan kita mau pakai keyword tips produktif, lalu kita mau menganalisis ini nih, konten pertama. Kita salin dulu.
ini agak lama wifi-nya. Nah, ini kita salin dulu. Kita masuk ke Google Chrome yang biasa. Oke, kita tunggu dulu. Agak lama ya, teman-teman. Sambil kita coba buka yang Meta Tag Analyzer. Nah, ini kita coba dulu pakai yang Meta Tag Analyzer. Teman-teman bisa langsung salin link artikelnya tadi. Terus pencet yang Analyze Meta Tag. Sama-sama lama ternyata. Nah, ini udah mulai muncul nih yang CoinWorld. Kita coba pakai SEO Minion, teman-teman. Nah, ini nih, kalau misalkan pakai SEO Minion, kita bisa menganalisis mulai dari on page-nya sampai ke cek broken link-nya. Nah, kita pencet aja nih ya, Analyze on page SEO. Nah, di sini udah muncul nih URL strukturnya itu gimana, kemudian kontennya itu isi berapa kata, kemudian judulnya itu berapa. Nah, kalau di SEO Minion itu langsung ketulis nih, judul sebanyak 56 dari 60 karakter, berarti ini udah bagus. Nah, terus deskripsinya, isinya 134 dari 150 kata, ini juga bagus. Nah, terus dari URL-nya di sini membuat waktu menjadi lebih produktif. Kita lihat dulu nih, title-nya, menjadi lebih produktif dengan menerapkan 19 langkah ini. Ini masih berhubungan ya antara URL dan juga title-nya. Nah, kemudian isi kontennya itu sebanyak 2000 sekian kalimat. Nah, terus di sini juga kelihatan nih teman-teman, mulai dari heading 1-nya sampai heading 2 dan juga heading 3-nya. Nah, teman-teman nanti bisa screenshot ini dan pada bagian heading lalu teman-teman bikin kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini nih, teman-teman. Nanti teman-teman bisa analisis lagi, merekap dan mensintesis supaya bisa menjadi benchmark untuk konten yang akan teman-teman tulis. Nah, teman-teman bisa tulis mulai dari konten title-nya itu apa, terus panjang kontennya itu berapa, subtopiknya atau heading 2-nya itu apa aja ditulis juga. Kemudian fitur lainnya itu apa? Fitur lainnya misalkan di sini menggunakan gambar, menggunakan internal link, kemudian ada daftar isinya juga, teman-teman sertakan juga. Nah, setelah teman-teman melalui proses analyze kompetitor ini, selanjutnya adalah, nah ini nih, bikin analyze kompetitor berdasarkan keyword. Misalkan keyword A, itu apa, nanti URL-nya ditulis, konten title-nya apa, panjang kontennya berapa, lalu subtopiknya itu apa aja ditulis, dan teman-teman cukup menganalisis satu keyword itu satu artikel aja ya teman-teman, supaya nggak kebanyakan. Jadi nanti total ada 8 artikel yang teman-teman analisis karena akan ada 8 keyword yang akan teman-teman tulis. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah melakukan analisis kompetitor, selanjutnya adalah melakukan content planning, membuat planning konten untuk konten artikel yang akan teman-teman tulis. Nah, di sini apa aja yang akan ditulis? Yang pertama ada keyword, di mana keyword ini minimal 2 kata dan nggak diperkenankan menggunakan keyword dari batch sebelumnya, karena tadi udah dijelaskan sama Kak Fahmi, kalau menggunakan keyword yang sudah digunakan di batch sebelumnya itu nanti akan ada kanibal gitu. Jadi bersaingnya sama website sendiri, bukan website orang lain. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa tulis title tag dari konten yang akan teman-teman bikin. Nah, title tag ini berisi 50-60 kata aja nih teman-teman. Jangan kurang dan juga jangan lebih. Untuk description tag atau meta description atau deskripsi dari konten artikel teman-teman juga ditulis
130 sampai 140 kata aja. Jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena nanti kalau terlalu banyak itu jadi red flag itu. Nah, kemudian heading dan subheading, di mana subheading ini harus menyisipkan keyword. Nah, nanti untuk heading dan subheading akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada panjang artikel. Panjang artikel di sini nanti 600 sampai 1.200 atau tadi udah diupdate sama Kak Fahmi, minimal itu 550 sampai 1.500 kata. Nah, ini adalah contoh content plan untuk keyword tempat belajar di Jakarta yang udah dibikin oleh teman-teman dari batch sebelumnya ya, di mana ini masuk ke konten, masuk ke halaman satu Google ya, teman-teman. Misalnya di sini konten title yang akan digunakan adalah rekomendasi tempat belajar di Jakarta. Ada yang gratis loh, gitu. Nah, ini kan konten title-nya menarik ya, gitu. Ada yang gratis loh. Ini kan kayak istilahnya tuh clickbait gitu. Jadi orang tertarik untuk ngeklik. Nah, panjang kontennya sendiri itu 500 sampai 600 kata. Untuk subtopik atau subheading-nya nanti akan ada nama-nama tempat belajar di Jakarta, fasilitas dan juga aksesnya. Kemudian ada juga image-nya untuk melengkapi isi kontennya. Kemudian untuk meta title-nya yaitu tempat belajar di Jakarta recommended. Nah, untuk meta title dan content title itu nggak harus sama ya teman-teman, tapi kalau mau sama pun juga nggak apa-apa. Nah, kalau content title itu nanti yang akan muncul di halaman Google gitu. Nah, selanjutnya ada meta description. Nah, nanti teman-teman juga bisa tulis meta description untuk konten artikel teman-teman itu apa. Terus sertakan juga berapa dari 150 kata gitu, supaya lebih jelas. Takutnya nanti ada yang lebih dari 150 kata. Kemudian di sini untuk meta keyword-nya ada tempat belajar di Jakarta, tempat belajar gratis, rekomendasi tempat belajar Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu on-page optimization yang tadi udah ditulis di content plan ya. Yang pertama ada title tag atau heading 1, di mana title tag ini harus mengandung keyword ya teman-teman, dan juga ditulis minimal 50 sampai 60 karakter. Jangan kurang dan jangan lebih. Kenapa nggak boleh lebih dari 60 karakter? Karena nanti kalau misalkan di halaman Google itu tuh nanti akan kepotong, nanti akan munculnya titik-titik, jadi kan nggak bisa kebaca sama user. Nah, terus teman-teman bisa bikin judul yang unik dan juga bikin penasaran. Kayak yang tadi, ada yang gratis loh, kan teman-teman pasti kayak, wih ada yang gratis bro, gratisan gitu. Nah, teman-teman bisa langsung play. Nah, teman-teman juga bisa bikin judul yang menarik dan bikin penasaran kayak itu tadi. Nah, selanjutnya ada description text, di mana description text ini adalah deskripsi dari konten artikel teman-teman. Nah, nanti description text ini akan muncul di sini nih, teman-teman. Soalnya biasanya user tuh selain membaca title tag, user tuh biasanya juga akan membaca description text. Jadi, teman-teman sebisa mungkin bikinlah deskripsi yang menarik, lengkap, padat, dan juga jelas. Nah, terus di dalam deskripsi ini juga harus mengandung keyword. Dan description text ini ditulis mulai dari 130 sampai 140 kata. Jangan terlalu banyak juga karena ini kan lebih ke kayak summary gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada mengandung value dan juga unik. Jadi deskripsi ini harus mengandung value dari artikel teman-teman. Ya, kayak kesimpulan dari artikel teman-teman di sini. Nah, ini akan muncul di sebelah sini. Selain description text, kita juga perlu memperhatikan URL. Nah, bikinlah URL yang simple dan mudah dibaca serta relate dengan keyword atau judul artikel. Misalnya nih, teman-teman bikin artikel dengan judul "Bingung pilih jurusan kuliah, simak tips ini". Nah, maka teman-teman bisa ganti permalink atau link URL-nya dengan keyword-nya, yaitu jurusan kuliah gitu. Jadi jangan menulis URL itu menggunakan tanggal publish ataupun tanggal dibuat, tapi buatlah URL yang relate dengan keyword ataupun dengan judul artikel. Oke, selanjutnya nih, heading dan juga subheading. Apa sih heading dan subheading itu? Nah, heading itu kan judul, subheading itu kan berarti subjudul. Nah, kita tuh nggak cuma bikin artikel yang isinya judul lalu konten artikel, itu tuh enggak, teman-teman. Nah, kita akan bikin heading, lalu ada subheading, baru nanti isi-isi kontennya.
Nah, misalkan di sini ada heading 1, salah jurusan kuliah, lakukan 5 hal ini. Nah, kemudian di sini ada heading 2 nih. Heading 2 ini isinya alasan mahasiswa merasa salah jurusan dan hal yang dapat dilakukan saat merasa salah jurusan. Nah, heading 2 ini punya anak lagi sih, heading 3. Kenapa nih heading itu penting? Karena apa? Karena nanti ini juga berpengaruh terhadap penilaian Google ke artikel kita. Jadi semakin padat, nanti Google akan menilai, oh ini semakin bagus nih, ini kompleks, menyeluruh gitu kontennya. Nah, itu akan menjadi poin plus untuk Google menilai artikel kita. Oke, selanjutnya internal link. Nah, dalam artikel kita perlu menyisipkan internal link, di mana internal link ini adalah link yang menuju ke halaman artikel lain pada satu website. Nah, kenapa kita perlu menyisipkan internal link ini? Karena internal link ini bertujuan untuk membangun keterikatan konten dan membuat visitor itu berkunjung lebih lama di website. Nah, contohnya misalkan di sini teman-teman menyisipkan di sini atau yang seperti ini. Kalau yang baca artikel sejenis ini sebenarnya udah otomatis dari WordPress-nya ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa tulis hyperlink di isi konten teman-teman. Yang penting nanti ada internal link 1 atau 2 yang mengarah ke halaman artikel lain pada satu website. Nah, selanjutnya ada alt text atau keterangan gambar. Nah, biasanya tuh ada yang menyepelekan dan juga lupa untuk mengisi alternatif teks ini. Padahal alternatif teks ini menjadi salah satu poin yang diperhatikan oleh Google. Nah, misalnya di sini untuk gambar ini ditambahkan alternatif teks salah jurusan. Nah, salah jurusan ini dipakai karena waktu itu konten ini, gambar ini itu dipakai untuk artikel yang berjudul salah jurusan. Jadi, alternatif teks yang ditulis itu juga harus berkaitan dengan konten maupun dengan keyword yang digunakan. Nah, selanjutnya ada backlink. Nah, backlink itu apa sih, teman-teman? Backlink adalah link yang mengarah ke artikel lain di website lain. Nah, jadi nanti teman-teman dalam satu artikel itu tuh nggak cuma menuliskan internal link, di mana internal link itu mengarah ke artikel pada website inti kuliah yang lain, tapi teman-teman juga menyisipkan backlink. Backlink ini mengarah ke website lain, bisa dijadikan sebagai sumber atau yang lain. Nah, ini backlink ini nanti ditulis di anchor text. Anchor text itu adalah tulisan yang memuat backlink dan juga harus relevan. Nah, ini akan aku beri contoh backlink ya, teman-teman. Ini dihapus dulu. Nah, misalkan di artikel yang ini nih. Apakah di sini ada backlink? Nah, ini nih salah satu contoh backlink atau internal ya. Kita lihat dulu coba. Ini menetapkan tujuan dengan jelas. Ini kan warnanya beda ya teman-teman. Karena apa? Karena dia di hyperlink. Dia ada link di kata-kata ini. Nah, ini namanya adalah anchor text. Nah, nanti teman-teman nulis anchor text itu harus sesuai dengan konteks dan konten teman-teman. Nah, ini ternyata adalah internal link nih teman-teman. Ini menuju ke halaman artikel lain pada satu website yang sama, yaitu Coinwords. Kita coba cari yang hyperlink. Nah, ini ada link lagi, ini ada anchor text lagi, anchor text sistem manajemen waktu. Kita lihat apakah ini internal link atau apakah ini backlink. Nah, ternyata ini juga internal link. Jadi nanti bedanya internal dan backlink adalah pengarahan ya teman-teman. Kalau internal link itu mengarah ke website yang sama, kalau backlink itu mengarah ke website yang berbeda. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah melalui semua proses-proses itu tadi, teman-teman bisa membuat editorial plan. Di mana editorial plan ini adalah plan yang akan teman-teman buat dan plan yang akan teman-teman ikuti ketika mengikuti SEO Content Writer magang ini supaya lebih tertata dan supaya lebih disiplin. Nah, nanti isinya ada publish date, ada due date, ada authornya itu siapa, keyword yang akan digunakan itu apa, lalu ada judul artikel yang akan digunakan itu apa, dan konten details. Ini contohnya.
Seperti itu, teman-teman. Selesai deh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin, teman-teman? Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh pertanyaan terkait magang juga boleh, teman-teman. Oh, ini ada pertanyaan nih Kak dari Rahman Nurjana. Beda URL sama canonical. Nah, sebetulnya ini tuh masuk ke materi SEO spesialis ya teman-teman. Canonical itu adalah link yang menuju atau yang digunakan sebagai home untuk link. Jadi apa ya? Link yang dijadikan induk link. Nah, teman-teman nggak perlu memikirkan canonical URL ini karena biasanya canonical URL ini sudah langsung ada ketika teman-teman menggunakan CMS WordPress. Nah, di intip kuliah ini kan sudah dijelasin nih sama Kak Fahmi itu kalau intip kuliah menggunakan CMS WordPress. Jadi nggak usah dihiraukan ya teman-teman yang canonical link ini. Teman-teman cukup memperhatikan yang URL aja. Oh iya Kak, dicontohin upload ke websitenya belum? Oh iya. Iya. Oke, aku share screen lagi. Kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman di chat Zoom aja. Biar nanti dijawab di akhir. Nah, kita masuk nih teman-teman ke websitenya si intip kuliah ini. Anita mau menjelaskan cara penguploadan artikel sama tadi yang memasukkan elemen-elemen SEO di artikelnya, di websitenya. Nah, teman-teman, ini kalau teman-teman udah masuk, teman-teman bisa langsung masuk ke beranda WP adminnya. Nah, di sini klik aja ini yang gambar W. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung tulis nih, post, terus all post atau nanti langsung add new. Nah, di sini aku mau contohin pakai artikel. Udah ada. Nah, bedanya nanti teman-teman bisa tulis di sini add new ya, kalau misalkan teman-teman mau nambahin artikel baru. Nah, di sini ini adalah untuk meta title. Untuk meta title ya, teman-teman, ini untuk meta title. Jangan lupa untuk sisipkan keyword dan juga meta title itu terdiri dari berapa sampai berapa karakter nih, teman-teman. Ada yang udah nyangkut di otak atau belum nih, atau udah lupa. Nah, untuk meta title itu 40 sampai 60 kata aja. Nah, untuk permalink atau URL ini ada di sini, nanti teman-teman bisa edit. Sesuaikan dengan judul artikel dan juga keyword dari teman-teman. Nah, udah teman-teman bisa tulis di sini artikel teman-teman. Nah, ini untuk penulisan headingnya. Ini bisa dipilih nanti heading 1 atau heading 2. Kemudian kalau misalkan ini heading 2 berarti ini adalah heading 3 gitu. Nah, jangan lupa untuk menyisipkan ini nih, gambar. Dan gambarnya nanti diberi apa namanya? Alt text. Nah, ini nih. Ini gambarnya. Terus teman-teman bisa cek di sini indikator SEO-nya sudah baik atau belum. Kalau udah baik itu nanti akan hijau. Tapi kalau nanti belum baik itu biasanya orange atau merah gitu. Jadi nanti sebelum teman-teman publish itu teman-teman harus memastikan kalau SEO-nya itu hijau, readability-nya itu juga hijau. Di sini nggak boleh ditir ya teman-teman, ini karena hanya contoh. Di sini readability-nya kuning. Nah, kalau misalkan teman-teman mau save draft, ada di sebelah sini. Dan di sini ada publish juga nih, tanggal publish-nya itu berapa, nanti bisa diedit. Dan teman-teman juga bisa melakukan preview untuk artikel yang teman-teman tulis sebelum publish, untuk mastiin kalau nggak ada yang salah gitu, atau ada yang miss gitu. Nah, terus kita masukin, nah ini nih, masukin keyword kita ke sini, fokus Keypress. Nah, misalkan di sini keywordnya adalah jurusan kuliah. Nah, masukin deh teman-teman ke sini. Nah, terus nanti ini ada Google Preview-nya. Nah, di sini juga ada
meta description-nya nih teman-teman, meta description atau description text. Ini teman-teman perlu nulis sampai indikatornya itu warnanya hijau. Nah, kalau misalkan belum hijau, misalkan gini nih, misalkan terlalu banyak, akan memunculkan indikator orange gitu. Jadi makanya itu tadi cukup 130 sampai 140 kata. Nah, terus di sini teman-teman bisa klik SEO analisisnya. Analisis apa yang masih perlu diperbaiki. Di sini ada problemnya, yaitu key price-nya belum ada di subheading. Nah, ini gunakan key price atau sinonim di heading 2 dan heading 3. Gitu. Terus ini perlu improvement, keyword-nya di title gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Pokoknya yang harus digarisbawahi adalah sebelum teman-teman post artikelnya, teman-teman harus memastikan bahwa dua indikator readability dan juga SEO itu hijau gitu. Nah, di sini juga bisa tambahin gambarnya dari gambar yang sudah ada misalnya. Nah, di sini kan pas kita nambahin gambar, kita langsung tulis nih di sini. Ada nih tulisannya alt text-nya. Misalkan menulis paragraf kayak gitu. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Kalau misalkan sudah cukup jelas, teman-teman boleh komen angka 1, tapi kalau ada yang mau ditanyain boleh tulis angka 0. Ada yang mau ditanyakan? Kak Rahma Nurjana? Perlu cek plagiasi. Benar, perlu nih teman-teman. Teman-teman bisa cek plagiasi di tools apa ya, bentar. Di cek plagiarisme online, kayak cek plagiarisme checker.co atau dupli checker yang lain. Gitu. Ini aku coba tulis di komen. Bisa cek di sini atau cek di dupli checker. Jadi jangan sampai artikel yang teman-teman tulis itu terindikasi plagiat ya teman-teman. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh pencet 0, kalau tidak ada boleh pencet 1. Atau sudah cukup jelas nih teman-teman? Kayaknya udah jelas nih ya Kak Fahmi. Atau gini aja, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain boleh di grup ya teman-teman. Ada yang nanya, nanya, silakan Kak, iya. Kak Rifki. Oke, Kak Rifki boleh. Kak Rifki mau tanya apa ini? Sambil nunggu Kak Rifki, jadi teman-teman nanti ditunggu kalau mau lanjut magang, jadi ditunggu PPT-nya ya. PPT-nya sudah saya kirim di grup, itu contohnya. Jadi cuma ada 3, boleh Kak Rifki. Ya cuma ada 3 itu ya, 3 bagian kalau untuk PPT untuk awal sesuai dengan yang saya kirim PPT-nya. Boleh Kak Rifki silakan. Kayaknya belum diaktifin ya. Sorry. Nah, udah bisa sekarang. Halo, kedengaran Kak? Ya, kedengaran. Ya, saya Rifki mau nanya. Saya kan buka ini yang keyword and content planning yang di-share di grup. Nah, di situ juga ada keyword searching ya. Nah, di itu ada tabel. Nah, tabelnya ada KD sama volume. Itu apaan sih KD 1 1 sama volume gitu. Udah gitu aja sih mau nanya itu. Oke, berarti pertanyaannya itu tadi KD sama apa tadi Kak? SV Volume. ya? Volume, oke. Jadi volume itu sama aja dengan search volume, yaitu angka yang menunjukkan seberapa banyak keyword ini itu dicari oleh user.
Nah, keyword yang dicari oleh user ini nanti akan ditampilkan di tools-tools itu. Nah, kalau misalkan ada 0 atau ada 100 gitu, itu berarti menunjukkan ya udah keyword itu tuh dicari oleh user segitu gitu, berapa kali gitu. Misalkan GSV atau search volume-nya itu menunjukkan angka 100, berarti keyword itu dicari oleh user sebanyak 100 kali. Nah, buat konten planning-nya itu nanti teman-teman pakai yang search volume-nya itu minimal 100 gitu. Jadi kalau 0 itu kurang bisa dipakai sih, karena takutnya kan nggak ada yang searching ya, nggak ada yang cari gitu. Nanti konten teman-teman bisa sia-sia kayak gitu. Nah, untuk KD atau keyword difficulty itu sama aja dengan SEO difficulty atau angka yang menunjukkan persaingan SEO untuk keyword tersebut. Semakin kecil KD atau keyword difficulty itu akan semakin kecil persaingan. Tapi kalau misalkan angkanya semakin besar, itu juga berarti artinya semakin besar persaingannya. Kayak gitu Kak Rifki, apakah sudah menjawab? Saya tambahkan dikit, Kak. Boleh. Jadi nanti Kak Rifki tinggal copy aja. Di kalau pakai tool ini ya, Ahref, bisa dibuka Ahref ya, nanti tempat belajar di Jakarta misalnya yang tadi. Nanti kan akan muncul volumenya 300, KD-nya 0. Nah, ini KD-nya kan biasanya 0 sampai 100 ya, 100 poin, jadi 0 sampai 100. Nah, itu tinggal di-copy aja sih nanti tempat belajar Jakarta, ini kesulitannya, konsep ini keyword difficulty ya, kesulitannya, persaingannya, sama volume, ini jumlah volume yang dicari, jadi tinggal copy aja sih. Apakah sudah jelas, Kak? Mungkin juga nambahin ya Kak, mungkin kalau teman-teman bingung, itu berarti tinggal di kopas aja gitu. Oke, itu udah jelas. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Sama analisis kompetitor juga ya, tinggal kopas ya. Jadi kopas link kompetitornya apa, nanti hasilnya kopas aja ke PPT. Jadi kelihatan kan bagian-bagiannya di sana. Jadi teman-teman bisa analisis sendiri, manakah yang bisa teman-teman modifikasi gitu. Kayaknya ini udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Kak Fahmi. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya sepertinya. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum saya akhiri, untuk mengisi absennya untuk dijadikan sertifikat. Dan bagi teman-teman yang ingin lanjut magang, kumpulkan hari Rabu 2 minggu setelah ini, hari Rabu 19 Oktober jam 23.59. Nggak ada paksaan ya teman-teman, kalau mau ikut magang tinggal kirim aja sebelum jam segitu. Kalau mau mengundurkan diri tidak usah mengumpulkan saja. Terima kasih banyak Kak Anita atas waktunya sudah menjelaskan kepada kita apa itu SEO ya, cara-caranya untuk penguploadan sampai penguploadan. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah hadir. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini, meskipun teman-teman tidak ikut magang selanjutnya, teman-teman jadi tahu gitu, oh ini SEO gitu, apa peluang-peluangnya ke depannya dan sebagainya. Jadi ya udah tahulah ya sedikit-sedikit gitu tentang SEO. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.